Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian yang sangat saya hormati, pagi ini kita akan berdiskusi, sharing pengetahuan tentang keluarga maslahah. Terima kasih pada kawan-kawan semuanya yang sudah bersedia untuk berbagi pengetahuan dalam sesi kali ini. Pada pagi hari ini menjelang siang kita akan berdiskusi tentang prinsip kesalingan di dalam perkawinan. Saya yakin untuk menyimpulkan bahwa inti di dalam perkawinan adalah relasi kesalingan, bukan relasi atas bawah, laki-laki sebagai pemimpin perempuan, atau justru sebaliknya, perempuan sebagai pemimpin dari laki-laki. Tidak. Tapi di dalam perkawinan, inti relasi dalam perkawinan adalah kesalingan. Saya sempat menunjuk dan merujuk beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran. Setidaknya ada 5 ayat di dalam Al-Quran yang meyakinkan kepada kita untuk meneguhkan bahwa prinsip perkawinan adalah salah satu yang paling penting adalah prinsip kesalingan. Salah satu contoh misalnya di dalam salah satu ayat Allah berfirman, "Famastamta'tum bihi minhunna fa'atu ujurahunna fariidah wala junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah." Di dalam ayat ini ada satu kata yang menarik, taradaitum, fima taradaitum wala junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah. Taradaitum ini menggunakan redaksi kesalingan, tafa'ala, taradaitum. Taradaitum saling ridho, saling rela, saling nyaman hatinya. Bahkan rela ini, kata-kata ridho itu kata-kata yang digunakan oleh Al-Quran untuk menyebut nanti hubungan kebahagiaan antara Allah dengan hambanya di surga nanti. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyya rabbah. Jadi Al-Quran menggambarkan bahwa hubungan di dalam rumah tangga itu harus ada kerelaan, seperti bahasa Jawanya itu jembare hati, lapangnya hati antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri dan juga anggota keluarga. Jadi satu ayat ini meneguhkan bahwa ada kesalingan di dalam perkawinan. Yang kedua yang menyebut secara soreh, secara bahasa usul fikihnya secara soreh, secara mantuk, dalam ayat ketika menjelaskan hak-hak reproduksi, wal walidatu yurdi'na al-ayah. Nah, di ujung ayat itu ada salah satu penggalan ayat. Allah berfirman, fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Jadi ayat ini mengatakan fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Fa in arada, ya, aroda ini menggunakan tasnya, aroda. Kalau suami istri berkeinginan, jadi ayat ini menggunakan jika suami istri berkeinginan, artinya kedua-duanya saling menginginkan fisolan untuk menyapih anaknya yang sedang disusui.
Nah, kesepakatan itu, keinginan itu didasari antarodin, dari saling rela. Jadi ini ayat ini menurut saya sangat-sangat menarik. Jadi keinginan itu belum tentu berangkat dari saling rela. Bisa jadi salah satu suami atau istri berkeinginan, tapi motif keinginan itu berangkat dari tekanan. Bisa jadi. Nah, ayat ini menegaskan bahwa iradah suami istri itu harus juga didasari oleh taradid. Saling rela, saling jembar hatinya antara suami dan istri. Tidak cukup tarodin, tapi watasyawurin juga harus dimusyawarahkan. Jadi ini prinsip yang luar biasa ini. Jadi ada iradah, itu harus kedua-duanya. Iradah itu keinginan kedua-duanya itu harus berangkat dari tarodin wa tasyamurin, dan itu juga harus berangkat dari kedua-duanya, dari suami istri itu. Nah, ayat ini sangat terang benderang menyatakan bahwa prinsip dalam perkawinan adalah kesalingan. Kalau kita bisa melihat spiritnya ayat ini, walaupun kita melihat bahwa ayat ini sebenarnya bicara dalam konteks menyusui, dalam konteks penyapihan anak, gitu ya. Tapi sungguhnya bisa ditarik ke dalam ruang yang lebih besar. Ini seakan-akan Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa persoalan yang sesungguhnya sangat spesifik, sangat kecil, yaitu menyapih anak itu kan semuanya persoalan yang tidak begitu serius ya. Persoalan anak, menyapih anak yang tidak begitu serius aja. Nah, itu harus diirodahkan, dikehendaki bersama-sama, dan didasarkan pada tarodin wa tasawurin. Nah, ini seakan-akan kalau menggunakan logika usul fikih, kalau kias aulawinya, bagaimana kalau menentukan hadirnya seorang anak? Bagaimana kalau menentukan kehamilan? Bagaimana kalau menentukan saat ini misalnya sama-sama bekerja, sama-sama posisi bekerja, istrinya bekerja di salah satu kota besar misalnya di Surabaya, satunya bekerja di Jakarta. Nah, siapa yang akan menentukan ikut siapa dan lalu mengorbankan salah satu dari profesi itu? Memang idealnya sama-sama berjalan, tapi ketika dia harus menentukan salah satunya akan bekerja di mana, siapa yang menentukan? Nah, tentu ini adalah persoalan besar, sehingga prinsip iradah minhuma wa tasyawurin minhuma wa taradin minhuma, nah itu harus menjadi spirit dari. Nah, setelah ada taradin wa tasyawurin, nah setelah itu kita serahkan kepada Tuhan sebagaimana prinsip di dalam musyawarah yang lain. Jadi ini ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua ini menurut saya sangat menarik. Ini menjadi prinsip yang kokoh untuk meneguhkan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam rumah tangga itu harus diirodahkan bersama-sama. Di dasar iradah itu keinginan dan kesepakatan itu harus didasarkan pada tarodin wa tasyawurin, bukan didasarkan atas relasi kuasa atau tekanan dari pihak-pihak tertentu atau dorongan dari pihak-pihak tertentu, tapi harus tarodin wa tasyawur. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga yang meneguhkan bahwa ada prinsip kesalingan yang menjadi prinsip inti dalam perkawinan adalah ayat misalnya walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Ayat ini juga meneguhkan kesalingan. Walahunna
mislul ladzi alaihin nabil ma'ruf. Bagi istri-istri itu adalah hak yang sama sebesar sekadar seukuran kewajiban yang ia tunaikan kepada pasangannya. Sebesar kewajiban itu ditunaikan ke dalam ke pasangannya, sebesar itu pula hak yang seharusnya diterima oleh pasangan. Ini artinya hak dan kewajiban itu melekat ke dalam kedua belah pihak itu. Jadi ini saya kira tidak kalah menariknya ya dengan ayat sebelumnya, karena banyak kadang-kadang ini beberapa rumah tangga terutama orang awam itu banyak hak-hak yang justru dimiliki oleh suami, ya, sementara kewajiban itu banyak dibebankan kepada istri. Ini banyak relasi keluarga yang seperti itu. Nah, ketika hak lebih banyak dimiliki oleh suami, sementara kewajiban lebih banyak dimiliki oleh istri, itu sesungguhnya relasinya itu relasi timpang, tidak relasi tawazun dan seimbang itu. Nah, ayat ini walahun mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim ini itu ingin menegaskan bahwa hak dan kewajiban itu melekat ke dalam melekat kepada kedua pasangan itu secara seimbang, secara sebanding. Gitu. Maka nanti ini sungguhnya ini harus menjadi prinsip pembagian kerja di dalam rumah tangga. Selama ini kan kita sering mendengar bahwa ada al-amal al-buyutiyah istilahnya. Amal al-buyutiyah ini kerja-kerja rumah tangga. Al-amal buyutiyah itu lebih banyak dibebankan kepada istri. Mulai dari pagi hari menyapu, menyetrika, mencuci dulu ya, mencuci, menyetrika, sampai pada pekerjaan-pekerjaan yang sangat banyak. Al-amal al-buyutiyah itu kewajiban ya, istri. Sementara al-amal al-ijtimaiyah, pekerjaan publik, nah itu adalah pekerjaan suami. Nah, umumnya pekerjaan al-buyutiyah ini, al-amal al-buyutiyah itu kan lebih banyak. Sehingga beban kewajiban itu lebih banyak diterima oleh istri. Bahkan hasil dari rilis Komnas Perempuan kemarin di masa COVID ini, 95% perempuan menjawab bahwa di masa COVID ini pekerjaan rumah tangga lebih banyak dia terima daripada sebelumnya. Nah, ini seharusnya kalau kita menyadari konsep-konsep Islam tentang relasi kesalingan di dalam rumah tangga, seharusnya tidak boleh terjadi. Logika normalnya ya, ketika suami istri berada di rumah, itu seharusnya kan pekerjaan rumah tangga itu dipikul bersama-sama, semakin ringan seharusnya pekerjaan istri. Nah, jika pekerjaan istri kok semakin banyak dan istri merasa kok saya semakin berat dengan masa COVID ini, padahal suami dan anak-anak berada di situ, ini berarti ada relasi yang bermasalah ini. Nah, saya kira prinsip kesalingan ini penting untuk dihadirkan di dalam kehidupan rumah tangga. Ini ayat yang ketiga. Ayat yang kelima, ini ayat yang kelima. Yang keempat ya, ayat yang keempat. Ketika bercerita di dalam bercerita tentang hukum puasa, ini saya kadang-kadang menarik juga Quran ini. Di sela-sela berbicara soal puasa, kemudian larangan-larangan di dalam puasa, itu Allah menyelipkan prinsip penting di dalam hukum-hukum puasa yang juga kadang-kadang berkaitan dengan perkawinan.
Nah, puasa itu kan ada kaitannya dengan perkawinan. Karena kalau orang berpuasa itu kan antara lain tidak boleh jima, tidak boleh senggama. Nah, senggama itu kan berkait erat dengan relasi perkawinan. Nah, ketika menyebutkan larangan jima di dalam Ramadan, Allah memasukkan prinsip perkawinan. Apa itu? Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Jadi ini prinsip yang diselipkan di dalam relasi itu. Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Di malam bulan Ramadan dihalalkan bagi kalian laki-laki dan perempuan ar-rafatu ila nisaikum. Melakukan hubungan suami istri. Kenapa begitu? Hunna libasul lakum, karena istri-istri itu adalah pakaianmu. Istri-istri adalah pakaianmu. Tapi jangan lupa wa antum libasul lahun. Nah, kalau dalam ilmu balaghah itu kan ada takdim takhir. Ini ilmunya orang pesantren ini. Ada takdim dan takhir. Kenapa disebut dulu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun? Kok enggak dibalik? Ini sebenarnya karena yang dimukhotobi, yang diajak bicara, itu kan laki-laki. Hunna libasul lakum, ingatlah wahai. Seakan-akan Allah ingin berfirman, menunjuk gini, hei laki-laki, hai suami, gitu. Ingat ya, bahwa hunna libasul lakum, bahwa istri-istri itu adalah pakaianmu. Tapi jangan lupa, ini seakan-akan Allah ingin mengatakan, ini takhirnya, tapi jangan lupa bahwa wa antum dan kamu adalah libasul lahun, adalah pakaian bagi mereka. Nah, ini kalau kita belajar ilmu nahwu juga sebenarnya kalau dikaji itu sangat menarik. Dalam ilmu gramatika bahasa Arab, ilmu nahwu, al-khabaru huwa nafsul mubtada. Bahwa khobar itu adalah mubtada itu sendiri. Nah, kalau kita belajar yang sederhana itu kan Zaidun qa'imun. Adapun Zaid adalah orang yang berdiri. Nah, qa'imun, orang yang berdiri itu adalah Zaid itu sendiri, bukan orang lain. Itulah yang disebut bahwa al-khabaru nafsul mubtada. Khobar itu adalah mubtada itu sendiri. Nah, kalau kita praktekkan ke dalam ayat ini, hunna libasun lakum wa antum libasun lakum. Jadi hunna libasun wa antum libasun, ini kan susunan mubtada khabar itu. Artinya apa? Artinya istri itu sendiri dan suami itu sendiri adalah pakaian dari pasangannya. Atau pakaian istri adalah sosok tubuh suami itu. Dan pakaian istri adalah tubuh suami itu sendiri. Nah, ini hendak menegaskan bahwa masing-masing itu, ini kan kesalingan. Masing-masing itu adalah pakaiannya. Gitu. Jadi karena dia tubuh istri adalah pakaian suami dan tubuh istri adalah tubuh suami adalah pakaian istri itu sendiri, maka ketika salah satu pihak tidak memberikan pakaiannya itu kepada pasangannya, itu artinya salah satunya tidak membuka aurat, tidak mengenakan baju pada pasangan. Ayat ini dengan terang benderang menyatakan bahwa hubungan seksual antara suami istri itu sesungguhnya adalah hubungan kesalingan. Oleh karena itu salah satu tulisan saya di FB dulu soal filosofi jima dan liko.
Al-Quran seringkali menggunakan Al-Quran dan hadis itu seringkali menggunakan bahasa jamaah. Jamaah itu pasti saling, karena saling jima. Liko, nah itu idal tako itu, liko itu juga saling bertemu. Jadi dalam hubungan suami istri pun, hubungan seksual suami istri pun, itu dia menggunakan bahasa saling, jima dan liko itu. Gitu. Memang di dalam fikih ini ya, walaupun menurut saya ada pemaknaan yang agak melenceng sedikit ketika memaknai ayat dakhaltum bihinna itu. Jadi dakhaltum itu lalu menjadi bahasa fikih yang sangat populer bahwa dukhul itu, duhul itu adalah hubungan suami istri. Padahal sebenarnya bukan itu maknanya. Dakhaltum itu artinya ketika salah seorang suami sudah masuk ke dalam hubungan rumah tangga, itu dakhaltum, bukan hubungan seks gitu. Karena dakhaltum itu kalau dukhul, konsep fikih dukhul itu kan konsep yang menurut saya konsep yang tidak seimbang ya, konsep tidak seimbang. Karena dukhul itu mengandaikan ada dakhil, ada madkhul biha. Nah, ada dakhil, ada madkhul. Suami sebagai yang masuk, istri sebagai yang dimasuki. Jadi posisinya madkhul ini adalah posisi yang objek, sementara dakhil itu subjek. Jadi kalau hubungan seksual suami istri dibayangkan sebagai dukhul, itu artinya suami sebagai subjek dan istri sebagai objek. Nah, itu sungguhnya bertentangan dengan konsep-konsep kesalingan itu. Apalagi Al-Quran dan hadis sering menggunakan bahasa jamaah, jima, saling. Ini ayat yang keempat. Nah, ayat yang ketiga, ayat yang kelima, yang secara terang benderang juga meneguhkan prinsip kesalingan, adalah ayat yang sangat terkenal dan sering dibawa oleh kawan-kawan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan ini saling menggaulilah kalian semuanya kepada istri-istri kalian bil ma'ruf, dengan cara yang layak, dengan cara yang tepat, dengan cara yang wajar. Ma'ruf itu maknanya kalau dalam ilmu sorof, al-ma'ruf itu isim maf'ul. Nah, isim maf'ul itu diambil dari fi'il mudhari' mabni majhul. Ini karena pengajian FO ya, saya menjelaskan nahunya sekalian dan sorofnya. Al-ma'ruf itu adalah isim maf'ul yang diambil dari fi'il mudhari' mabni majhul. Jadi kalau diaslikan, al-ma'ruf itu adalah alladzi yu'rafu, sesuatu yang dikenali. Sesuatu yang dikenali dalam konteks budaya tertentu. Memang di dalam Al-Quran, bacalah ayat-ayat Al-Quran itu ketika menjelaskan relasi suami istri itu sering kali menggunakan al-ma'ruf. Itu artinya sungguhnya relasi itu harus dibangun berdasarkan tradisi, berdasarkan azat yang dikenal baik oleh masyarakat tertentu itu. Tentu saja budaya atau uruf satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda. Nah, dalam relasi suami istri, termasuk relasi muasyarah, itu harus didasarkan kepada kemakrufan, sesuatu yang dikenal di daerah itu. Bahkan dalam konteks perceraian, dalam konteks nafkah, itu juga Allah menggunakan al-ma'ruf, sesuatu yang layak, sesuatu yang wajar, sesuatu yang pantas sesuai dengan keadaban, peradaban, kebudayaan dan tradisi yang berlaku di suatu daerah. Ini 5 ayat yang sempat saya kutip di dalam Al-Quran yang
meneguhkan dan meyakinkan kepada kita bahwa prinsip kesalingan di dalam Al-Quran, prinsip kesalingan itu menjadi prinsip yang mendasar di dalam perkawinan. Kalau bahasanya Kang Fakihuddin Cirebon, Yai Fakihuddin, itu dikenal dengan teori mubadalahnya itu. Teori mubadalah itu teori yang untuk membaca bagaimana ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan. Nah, kesalingan adalah bahagian dari prinsip besar mubadalah itu. Jadi yakin kita dengan 5 ayat ini bahwa kesalingan itu menjadi prinsip yang sangat mendasar, di dalam perkawinan. Nah, tidak cukup dengan ayat itu, 5 ayat itu. Sebenarnya prinsip kesalingan itu juga bisa dibaca dari filosofi perkawinan itu sendiri, makna perkawinan. Allah kan sering menyebut perkawinan itu sebagai zaujain. Khalaqaz zaujaini dzakara wal unsa. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Khalaqaz zaujaini dzakara wal unsa. Jadi zaujain. Zaujain itu adalah pasangan. Pasangan itu tentu saja tidak ada yang lebih utama mana salah satunya. Salah satunya harus berposisi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Misalnya kalau zaujain itu katakanlah contohnya sayap burung kanan dan kiri. Nah, pertanyaannya lebih utama mana antara sayap kanan dan sayap kiri? Tentu saja jawabannya sama-sama utama dengan fungsi yang berbeda-beda. Gitu. Nah, itulah sebenarnya prinsip zaujain itu. Benar, katakanlah misalnya laki-laki dan perempuan secara kudrati memang ada perbedaan, tetapi dia memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Nah, fungsi-fungsi yang berbeda itulah yang harus diseimbangkan, disalingkan. Nah, prinsip zaujain itu seharusnya menjadi spirit dari perkawinan itu. Bahkan di dalam kitab fikih, kalau kita ngaji fikih itu kan di awal-awal kita sudah bicara definisi nikah itu. An-nikahu An-nikahu lugatan ad-dhammu wal jam'u kan? Ad-dhammu wal jam'u. Biasanya dimaknai serampangan itu. Ad-dhammu wal jam'u, ada yang menambahi al-wat'u. Ad-dhammu wal jam'u wal wat'u. Jadi ad-dhammu wal jam'u sendiri itu sering dimaknai serampangan. Ad-dhammu berkumpul, wal jam'u dan berkumpul. Padahal dua hal yang berbeda. Al-jam'u itu maknanya ya berkumpul. Berkumpul misalnya kalau salah seorang pasangan, misalnya istri ada di ruang depan, suami ada di ruang tengah, atau suami sedang nyapu misalnya di halaman depan, istri sedang menyapu di halaman samping. Nah, itu jam'u itu berkumpul di dalam satu ruangan. Nah, orang sholat Jumat misalnya, orang ada di samping sana, samping sana. Nah, itu masih berkumpul. Nah, itu al-jam'u. Tapi tidak ad-dhammu. Dhammu itu artinya berpadu. Jadi, kalau kita semuanya melihat ada barong bambu gitu ya. Barong bambu, kemudian bambunya itu saling begini, saling berpadu gitu. Nah, itu namanya ad-dhamm. Nah, kenapa an-nikah itu hubungan suami istri itu disebut nikah yang memiliki makna ad-dhammu wal jam'u? Karena memang di dalam relasi perkawinan itu kadang-kadang juga ada dhammu, kadang-kadang ada jam'u. Kadang-kadang berkumpul di satu rumah, tapi kadang-kadang dia berpadu di tempat yang lain. Nah, itu jadi berdasarkan filosofi perkawinan itu
an-nikah, yang Al-Quran menyebut sebagai an-nikah, fikih menyebut sebagai an-nikah. Nikah itu sendiri sebenarnya mengandaikan adanya kesalinan. Kemudian didukung oleh beberapa ayat-ayat Al-Quran yang tadi saya sebutkan. Nah, prinsip ini itu menjadi salah satu fondasi untuk bagaimana mawaddah warahmah itu selalu bisa dijaga terbuka. Gitu. Nah, ini ada hal yang penting nih. Seringkali kita memudahkan sebuah konsep, tapi dengan memudahkan konsep itu lalu menjadi kabur. Contoh misalnya sering kita dengar bahwa tujuan perkawinan itu adalah mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian disingkat dengan samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu tidak salah, tetapi sesungguhnya ada konsep yang kabur. Gitu. Kalau kita membaca ayat Al-Quran, setidaknya ada 2 ayat yang berbicara soal tujuan perkawinan. Dan kedua ayat ini itu menegaskan bahwa tujuan perkawinan itu adalah sakinah. Satu, tujuannya sakinah. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Ini ayat satunya, itu berhenti di situ. Nah, ayat yang lain, ini ayat yang sering dibaca, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Nah, jadi tujuan perkawinan itu sesungguhnya satu, litaskunu ilaiha. Sakinah. Sakinah ini membuat akar kata yang sangat banyak. Ada maskan, ada miskin, sakinah. Sakinah itu ketentraman. Kenapa rumah itu disebut maskan? Karena rumah itu menjadi tempat rujukan, tempat kembali ketika kita dari tempat manapun, kita misalnya dari ruang kerja dan kita pusing, ketika pulang ke rumah lalu menjadi damai. Nah, maka rumah disebut maskan, tempat yang mendamaikan. Orang miskin itu juga disebut miskin. Kenapa? Biasanya orang miskin itu tidak berpola-pola. Ya, kenapa tidak berpola-pola? Yang akan digunakan untuk berpola-pola tidak ada. Nah, sehingga disebut miskin. Nah, jadi tujuan perkawinan itu satu sesungguhnya adalah sakinah. Nah, bagaimana cara menuju pada sakinah itu? Cara satu-satunya menuju sakinah menurut Al-Quran, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi untuk litaskunu itu Allah sudah memberikan, sudah menja'lu 2 hal yang ada di dalam hati setiap manusia. Apa itu yang dija'lu oleh Allah? Yaitu mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah itu dija'lu, diciptakan oleh Allah di dalam hati setiap manusia. Nah, kalau belajar al-furuq al-lugawiyah, perbedaan bahasa, nah ini kan katanya ada beda antara khalaqa dan ja'ala. Kalau khalaqa itu murni memang Allah yang menciptakan tanpa keterlibatan siapapun. Tapi ja'ala itu ada keterlibatan hambanya. Waja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin, dan aku ciptakan dari air segala sesuatu yang hidup. Artinya untuk sesuatu yang hidup itu kadang-kadang membutuhkan bantuan tangan-tangan hambanya. Itu waja'ala. Artinya apa? Mawaddah warahmah itu tidak sepenuhnya itu hak prerogatif Allah, tapi ada keterlibatan manusia untuk menciptakan mawaddah warahmah itu. Nah, mawaddah warahmah itu ini juga satu konsep yang sering dikaburkan. Kalau di terjemah itu kan cinta dan kasih sayang, dan itu tidak jelas sesungguhnya. Saya sering
Kalau di dalam diskusi-diskusi atau seminar-seminar kan sering tuh saya tiba-tiba ngasih contoh meluk salah satu peserta yang laki-laki ya, meluk satu peserta yang laki-laki, saya peluk dia. Kalau meluk perempuan dicurigai. Ini meluk laki-laki. Saya tanya sama peserta, saya ini sedang mawaddah atau sedang rahmah? Oh, itu jawabannya beda-beda itu. Ini sedang cinta atau sedang kasih sayang? Nah, itu menunjukkan bahwa konsep mawaddah warahmah itu yang sering diterjemahkan kasih sayang itu kabur. Tapi ada di dalam tafsir-tafsir yang menurut saya sangat menarik, yang menjelaskan bahwa mawaddah itu adalah mahabbatul mar'i li ghairihi li hajatihi. Cintanya seseorang kepada orang lain karena kebutuhan dia. Nah, kalau bahasanya Mbak Nur Rofiah itu, tokoh KGI Indonesia itu, aku mencintaimu agar aku bahagia. Nah, itu mahabbatul mar'i li ghairihi li hajatihi. Aku mencintaimu karena aku membutuhkanmu gitu. Nah, itu karena supaya aku bahagia, itu mawaddah. Itu bekal itu. Mawaddah itu memang begitu. Jadi orang itu kadang-kadang mencintai seseorang, mencintai sesuatu, ya memang dia sangat membutuhkan. Itu wajar, itu manusiawi, dan itu memang diciptakan oleh Allah. Tapi ada satu konsep lagi namanya rahmah. Rahmah itu adalah mahabbatul mar'i li ghairihi li hajati dzalikal ghair. Adalah cintanya seseorang kepada orang lain bukan karena kebutuhan dia, tapi karena kebutuhan orang lain itu. Nah, itulah rahmah. Gitu. Aku mencintaimu agar kau bahagia. Ini bahasanya Mbak Nur Rofiah ya. Nah, konsep mawaddah warahmah itu, aku mencintaimu agar aku bahagia, aku membutuhkan, aku mencintaimu agar engkau bahagia, agar engkau, karena engkau membutuhkan, itu rahmah. Nah, mawaddah warahmah itu ada di dalam setiap hati semua manusia, karena itu diciptakan oleh Allah. Jadi mawaddah warahmah itu bagaimana tetap terus terbuka di dalam hati. Jadi mawaddah warahmah itu terbuka di dalam hati. Oh ya, aku mencintaimu karena aku membutuhkanmu. Aku mencintaimu agar engkau bahagia, karena engkau membutuhkan. Jadi mawaddah warahmah itu ada di dalam hati setiap manusia dalam satu tarikan nafas. Nah, ketika mawaddah warahmah itu dalam satu tarikan nafas antara pasangan suami dan istri terbuka semuanya mawaddah warahmahnya. Mawaddah warahmah di dalam hati istri terbuka. Mawaddah warahmah dalam hati suami terbuka. Dalam semua relasi, maka sakinah muncul. Jadi sakinah itu kalau dalam bahasa usul fikih minat daruriyah. Min ilmi daruri ya, bukan daruriyat. Daruri itu secara otomatis muncul ketika mawaddah warahmah itu terbuka. Nah, menjaga keterbukaan ini yang sangat sulit. Oleh karena itu, menjaga keterbukaan mawaddah warahmah itu di dalam Al-Quran diberilah prinsip-prinsip tadi itu untuk menyanggahnya. Jadi bagaimana mawaddah warahmah itu terus terbuka, disanggah oleh disanggah, bukan disanggah ya, tapi disanggah dipatokin gitu ya, oleh prinsip tadi yang saya sebut antara lain kesalingan yang isinya bisa tasawurin, tarodin, zaujain, ya kan. Nah, prinsip-prinsip itu sebenarnya untuk menjaga mawaddah warahmah. Nah, kalau prinsip-prinsip tadi itu tak dijalankan di dalam perkawinan, maka mawaddah warahmah itu bukan hilang, tapi tertutup. Jadi mawaddah warahmah itu tidak akan pernah hilang min qalbil bashar, min qalbil insan, min qulubil insan. Tidak mungkin hilang. Karena itu diciptakan oleh Tuhan. Yang ada adalah tertutup. Jadi kalau saya misalnya bersahabat dengan kawan-kawan, sahabat baik sekali itu. Mawaddah warahmah muncul setiap saat. Nah, suatu saat saya menipu misalnya, mengingkari satu kesepakatan, tidak menggunakan prinsip musyawarah, maka
Saya misalnya menipu kawan saya, maka pasti kawan saya itu benci sama saya. Nah, benci itu ketika itu mawaddah warahmah sedang tertutup. Itu. Misalnya, ketika kita mengambil keputusan secara sepihak di dalam rumah tangga, lalu istri merasa tidak nyaman, kenapa dia ambil keputusan sendiri misalnya, maka mawaddah warahmahnya istri itu sedang tertutup ketika itu. Sedang tertutup dia. Atau ketika itu misalnya dalam hubungan relasi seks misalnya ya, kita sedang ingin melakukan hubungan seks, tapi istri sedang tidak dalam posisi terbaik atau kondisi terbaik. Lalu kita memaksakan melakukan hubungan itu, sementara istri ya sudahlah, buka-buka sendiri, tutup-tutup sendiri misalnya. Nah, itu sesungguhnya mawaddah warahmahnya itu sedang tertutup itu. Sedang tertutup. Nah, ketika mawaddah warahmah sedang tertutup, itu sakinah terhambat. Gitu. Sakinah sedang terhambat. Nah, maka sesungguhnya proses dalam perkawinan, jadi proses perkawinan ini sesungguhnya adalah proses buka tutup dalam arti yang sangat luas ya, proses buka tutup. Jadi bagaimana mawaddah warahmah yang diberikan oleh Allah itu dalam satu tarikan nafas, dalam kolbu az-zawj dan kolbu zaujah itu terus terbuka, dan kalau tertutup bagaimana segera dibuka. Nah, itu kuncinya sungguh. Jadi dalam keseluruhan relasi perkawinan, ini kata-kata kuncinya ya, adalah bagaimana sakinah itu terwujud, maka mawaddah warahmah itu bagaimana terus terbuka. Dan kalau tertutup, karena ada pengingkaran, ada kebencian, ada ketersinggungan, artinya tidak mengikuti prinsip-prinsip dalam perkawinan itu. Nah, kalau tertutup karena itu, maka bagaimana segera dibuka. Maka di dalam Al-Quran itu anjuran untuk memaafkan, anjuran untuk mengasihi, memahami. Nah, itu sangat-sangat banyak di dalam Al-Quran. Misalnya, ayat fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Fa'in karihtumuhunna, jika kamu sedang membenci, sedang kariha, sedang tidak suka hatinya kepada istri-istrimu, kan itu berarti mawaddah warahmahnya sedang tertutup. Sedang tertutup mawaddah warahmahnya. Nah, maka Allah mengatakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Maka boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal Allah menciptakan kebaikan yang banyak di dalam apa yang kamu benci. Nah, ini sesungguhnya kan dalam relasi perkawinan itu kadang-kadang ada kariha-kariha, ketidaksukaan pasangan baik istri maupun suami, itu kadang-kadang ada kebencian-kebencian, rasa yang tidak suka, rasa tidak nyaman, rasa tidak ridho. Maka Allah mengingatkan, hendaklah engkau berpikir positif, karena bisa jadi engkau membenci sesuatu, tetapi sebenarnya di dalam sesuatu itu, sesuatu yang engkau benci itu ada kebaikan yang banyak. Nah, biasanya ibu-ibu kan bilang, oh, kalau sudah gemuk, sudah menyusui banyak, sehingga tubuhnya sudah tidak indah lagi, suami sudah mulai i'rad, sudah mulai polang-paling ke sana dan seterusnya. Nah, itu Allah mengingatkan, suami-suami katanya, ya, kalau engkau sudah mulai tidak menyukai istrimu, karena banyak hal tadi itu, maka ingatlah, jangan-jangan kebencian kamu dalam satu hal itu, padahal di dalam hal itu, dalam sesuatu itu Allah menciptakan kebaikan yang banyak. Saya kira begitu, ini prinsip-prinsip perkawinan.
Jadi intinya sesungguhnya adalah bagaimana membangun kesalingan yang ditopang oleh tarodid, yang ditopang oleh tasyawurin, yang ditopang oleh tawazun. Bisa jadi ditambah dengan prinsip-prinsip NO, tawazun, tasamuh, itu juga bisa dimasukkan dalam prinsip-prinsip perkawinan. Dengan prinsip-prinsip itu, maka mawaddah warohmah sebagai anugerah Allah yang diberikan kepada kita, itu terus terbuka di dalam relasi perkawinan, sehingga ketika mawaddah warohmah itu tetap terbuka di dalam relasi perkawinan, maka sakinah akan terwujud sebagai tujuan puncak dari perkawinan itu. Dan puncaknya lagi ketika sakinah ini sakinah ini adalah sa'adah, kebahagiaan di dunia, maka pada akhirnya nanti akan diraihlah kebahagiaan di akhirat, surganya Allah, tapi bersama-sama, masuk bersama-sama, anak, istri, keluarga, sama-sama masuk ke dalam kebahagiaan di akhirat nanti. Dan itu harus kita bangun dari kebahagiaan di dunia. Saya kira itu sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf kalau ada yang kurang tepat menyampaikannya, bisa dikoreksi dengan menggunakan media-media yang tersedia. Terima kasih. Hadanallah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, keluarga kita juga selalu di dalam kebahagiaan, mawaddah, warahmah selalu terbuka di dalam rumah tangga kita, dan akhirnya kita menuju sakinah dan menuju kebahagiaan yang abadi nanti di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.